Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Fasikam Asfal Maula. Saya mahasiswa dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, mahasiswa semester 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang MATLAB dan Simulink. MATLAB dan Simulink itu mungkin dari teman-teman juga sudah ada yang tahu ya definisi MATLAB dan Simulink itu sendiri. Kita next. Nah, jadi MATLAB itu adalah perangkat lunak atau software dan bahasa pemrograman yang digunakan untuk perhitungan numerik, analisis data, pemodelan, simulasi, dan visualisasi. Kegunaan MATLAB ini bisa untuk menghitung persamaan matematika, membuat grafik 2 dimensi dan 3 dimensi tentunya, dan juga bisa melakukan simulasi kontrol serta analisis data dan statistik, dan juga bisa pemrosesan citra dan machine learning. Selanjutnya itu ada Simulink. Simulink itu apa? Simulink itu adalah lingkungan berbasis diagram blok yang memungkinkan pengguna memodelkan atau memvisualisasikan benda nyata ke dalam MATLAB tersebut. Penjelasan sederhananya itu MATLAB itu untuk menuliskan kode-kode, sedangkan Simulink itu adalah menyusun blok-blok sederhana kayak gitu teman-teman. Selanjutnya itu ada konsep modeling dan simulation. Konsep modeling dan simulation adalah cara untuk mewakili sistem nyata dalam bentuk model, lalu menguji perilaku sistem tersebut secara virtual tanpa harus membuat atau menjalankan sistem aslinya. Misalnya di mobil itu kan ada yang komponen seperti setir, bangku, rem, tuas, persneling, gas, dan lain-lain. Nah, di MATLAB itu kita bisa memvisualisasikannya teman-teman. Kalau modeling itu gunanya untuk membuat tiruan sistem, sedangkan simulasi untuk mensimulasikan hasil tiruan kita. Selanjutnya itu adalah transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah sebuah alat matematika untuk mengubah persamaan sulit di domain waktu atau T menjadi persamaan yang lebih mudah di domain atau disimpulkan dengan S. Misal kita ada sebuah kabel kusut, itu kan kita sulit untuk membedakannya. Banyak kabel kusut jadi satu, ada warna merah, hijau, hitam, putih, dan lain sebagainya. Kabel itu kusut menjadi satu. Nah, tugas kita itu meluruskan kabel-kabel itu supaya mudah dihitung ada total jumlah kabelnya dan warna apa saja, serta mudah dianalisis. Setelah selesai, itu kabel itu akan dikembalikan lagi ke bentuk asli wujud kabel tersebut semula. Kita lanjut. Selanjutnya itu ada transfer function. Transfer function atau fungsi alih adalah model matematika yang menunjukkan hubungan antara input dan output suatu sistem di domain Laplace dengan kondisi awalnya itu adalah 0. Di sini ada rumusnya yaitu G dalam kurung S sama dengan Y S per XS. Untuk XS ini itu sama dengan input, sedangkan YS itu yang ini itu adalah output, dan GS itu transfer function. Mungkin akan saya jelaskan di slide selanjutnya, juga ada contohnya. Selanjutnya kita beralih ke pemodelan sistem dulu. Pemodelan sistem ini ada 3 jenis, yaitu sistem mekanik, sistem elektrik, dan juga sistem hidrolik. Sistem mekanik ini biasanya terdiri dari massa, gas, dan juga peredam. Persamaannya itu diturunkan dari hukum Newton dan dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial. Yang kedua itu ada sistem elektrik, sistem yang seperti rangkaian RLC dimodelkan menggunakan hukum Kirchhoff. Tegangan dan arusnya itu dianalogikan dengan gaya dan kecepatan pada sistem mekanik. Selanjutnya itu ada sistem hidrolik. Sistem hidrolik memanfaatkan fluida tekanan. Parameter yang umum digunakan adalah tekanan, debit aliran, dan volume fluida. Sistem hidrolik ini biasanya ada di cucian mobil yang apabila oli atau cairan sejenisnya itu didorong, maka itu bisa mengangkat sebuah mobil. Meskipun berat mobil itu sampai ratusan kilo, bahkan 1 ton juga sanggup mengangkatnya, tergantung dari kekuatan sistem hidroliknya. Kita lanjut.
Selanjutnya itu ada sistem kontrol. Sistem kontrol atau control system itu adalah sebuah sistem yang mengatur perilaku suatu proses atau alat agar outputnya sesuai yang kita inginkan. Di dalam sistem kontrol itu meliputi input, controller atau kontrolnya, plan, perencanaan, dan feedback hasilnya. Sedangkan itu output udah hasil. Feedback itu simpelnya feedback itu sebagai umpan balik teman-teman. Nah, umpan balik itu hasil dari perencanaan dan input controller kita next. Oke, betul, kita lanjut slide ini. Selanjutnya itu ada dasar Simulink. Dasar Simulink itu di dalam MATLAB, tampilan MATLAB kan seperti ini teman-teman. Nah, itu di Simulink ada komponen-komponen seperti ini. Dan untuk komponen yang paling kiri itu disebut dengan generator, komponen blok segitiga itu disebut dengan gain, yang ketiga itu adalah integrator ganda, dan yang terakhir dua komponen itu adalah output. Simulink ini mirip seperti flowchart, tetapi aslinya beda teman-teman. Saya akan jelaskan satu persatu komponennya. Yang pertama itu adalah generator. Generator fungsinya itu adalah untuk menghasilkan sinyal periodik on atau off. Yang kedua itu ada gain. Gain itu tujuannya untuk mengalihkan sinyal yang masuk dengan konstanta atau angka yang kita inputkan. Selanjutnya itu ada integrator ganda. Itu bagian paling penting dan seringkali bikin kita bingung. Itu adalah untuk integral 2 kali terhadap waktu. Sebenarnya di sini kan ada, coba saya zoom, ada 1/s pangkat 2. Nah, ini itu integral 2 kali terhadap waktu. Waktu yang dimaksud itu apa? Waktu yang dimaksud itu adalah dua komponen ini, yaitu yang angka 1 itu untuk kecepatan dan kedua itu untuk posisi. Oke, mungkin jika teman-teman masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, silahkan komen saja langsung di bawah. Dan mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fasikam Asfal Maula pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.